Selamat pagi, salam sehat, salam sukacita bagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menerima firman Tuhan, tetapi sebelumnya marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan yang memberikan kita waktu mendengarkan firman-Nya pada saat ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, di pagi ini kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah membangunkan kami dalam keadaan sehat. Sebelum memulai aktivitas, kami mau disapa oleh firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami supaya mengerti firman-Mu yang menjadi pedoman hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari ayat harian HKBP Selasa 20 Juli 2021 dari Roma pasal 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai molo anak kita dohot mapanean, panean di dibata dongan panean di Kristus, molo tung dongan nahita di sitaonon, kebedongan hita sugut nang dihasangapon. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, ada berita sukacita bagi kita semua. Tentu kita diingatkan kembali, ternyata kita adalah anak-anak Allah dengan satu syarat. Jika kita hidup dipimpin oleh Roh Allah, status sebagai anak-anak Allah sangat membanggakan dan menggembirakan, sekaligus dengan tanggung jawab yang sangat besar. Status ini menuntut perhatian dan tanggung jawab yang penuh. Kita mungkin saja bukan orang-orang terpenting di bumi ini, bukan orang terkenal, tetapi kita adalah anak-anak Allah jika hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Ini jauh lebih membanggakan daripada menjadi seorang punya gelar atau titel atau idola sekalipun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai anak Allah bukanlah perkara gampang, karena keinginan daging jauh lebih menggiurkan daripada keinginan roh yang justru mengekang keinginan daging. Tetapi kita perlu ingat bahwa kita adalah anak-anak Allah dan sudah seharusnya menurut roh. Rohlah yang memampukan kita untuk bisa berseru kepada Allah Bapa. Artinya status sebagai anak Allah bisa saja dicabut dari kita jika hidup dan perilaku kita justru menunjukkan ketidaktaatan kepada Tuhan dengan cara melakukan kejahatan dan keberdosaan. Sebagai anak Allah kita harus taat kepadanya, karena Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Dia sudah menebus kita dari dosa, memelihara hidup kita sampai saat ini, dan sudah sepantasnya kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak pernah menuntut balas budi yang muluk-muluk dari kita, tidak mengharapkan harta kita, tidak mengharapkan jabatan kita atau hal-hal duniawi lainnya. Sebagai anak Tuhan, mungkin saja sulit secara ekonomi, tidak luput dari penyakit dan kemiskinan, sering bergaul dengan penderitaan kita. Kenapa? Karena hidup yang dipimpin oleh Roh
akan selalu bertentangan dengan daging. Tetapi Allah adalah adil dan tidak menutup mata. Kita tahu hak seorang anak akan diwarisi harta peninggalan orang tuanya. Kita adalah ahli waris Allah, Sang Bapa, orang yang berhak menerima janji-janji Allah, bukanlah hal yang duniawi. Yang akan kita warisi bukanlah saham, bukanlah perusahaan, bukanlah emas atau tanah. Yang akan kita warisi adalah sorga, sebuah kerajaan di mana kita bersama-sama Yesus memerintah dalam kedamaian. Tidak ada dengki, tidak ada iri hati, karena setiap anak Allah harus mendapat bagian atau hak yang sama dengan kerajaannya. Saudara-saudara, kita semua adalah anak Allah. Sebagai anak Allah kita memang sering melawan Bapa, membuat hatinya sedih dan terluka. Tetapi Tuhan sangat sabar dan selalu menunggu kita untuk datang ke hadapannya minta maaf dan pengampunan. Di dunia yang kacau balau ini, kita dimintanya untuk tetap setia sebagai anak Allah. Tetap berpengharapan bahwa tempat kita bukan di dunia ini, tetapi di sana, di tempat yang Tuhan janjikan. Iblis akan selalu menawarkan kenikmatan dunia buat kita, agar kita kehilangan status sebagai anak Allah. Iblis akan selalu iri kepada status kita. Untuk itu kita harus berjaga-jaga dan waspada, jangan sampai kita kalah. Kita bisa menang jika kita hidup hanya dipimpin oleh Roh Allah. Warisan ini akan menjadi milik kita jika kita tetap mempertahankan status kita sebagai anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang kami dengarkan. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami kemampuan serta menghidupinya setiap hari. Pada hari ini pimpin dan tuntunlah kami selalu supaya tetap kuat menghadapi penderitaan, sehingga kami menerima kemenangan yang Tuhan sudah janjikan sebagai ahli warisan kepada kami. Ya Tuhan, Engkaulah senantiasa menjaga kehidupan kami di setiap hari dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita di sepanjang hari ini. Shalom.